Assalamualaikum. Hai teman-teman, kali ini aku akan share ke kalian cemilan yang pastinya enak banget dan juga bikin nagih. Untuk bahan-bahannya silahkan cek di deskripsi ya. Yuk mari kita masak. Langkah pertama aku akan haluskan bawang putih dan juga garam sampai halus ya teman-teman. Lanjut aku masukkan tepung terigu. Di sini aku menggunakan 150 gram. Kemudian aku masukkan penyedap, gula, dan juga bumbu yang tadi udah aku haluskan ya teman-teman. Kemudian aku juga masukkan minyak goreng. Di sini aku menggunakan 3 sendok makan ya teman-teman. Kemudian aku aduk-aduk. Di sini aku akan merebusnya ya teman-teman biar adonannya lebih enak. Lanjut aku masukkan air. Di sini aku menggunakan air 500 mg ya teman-teman atau 2,5 gelas air. Nah, ini aku aduk-aduk sampai gerindilnya itu berkurang ya teman-teman ya. Jadi kalau masih bergerindil ditekan-tekan dulu sampai adonannya tercampur rata kayak gini ya teman-teman. Lanjut aku nyalakan apinya, kemudian aku aduk-aduk. Ini harus sering diaduk ya teman-teman. Jadi setelah diaduk-aduk menggumpal seperti ini, dan ini waktunya lumayan cepat ya teman-teman ya. Diaduk-aduk sampai menjadi bubur ya teman-teman. Dan kalau udah menjadi bubur penampakannya seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah kalau udah seperti ini matikan kompornya. Kemudian dinginkan ya teman-teman ya. Lanjut pindahkan adonan ke dalam wadah. Kemudian aku juga menyiapkan telur 1 butir ya teman-teman. Telur ini untuk dicampurkan ke dalam adonannya. Setelah itu aku masukkan tepung tapioka. Di sini aku menggunakan kurang lebih 400 gram ya teman-teman ya. Kemudian diuleni. Nah ini aku sama sekali nggak pakai tenaga ya teman-teman, dan aku saranin kalian kalau menguleni ini nggak perlu pakai tenaga ya teman-teman. Nanti kalau pakai tenaga adonannya akan jadi keras ya teman-teman ya. Jadi cukup sewajarnya saja. Nah sampai seperti ini. Kalau misalnya teman-teman masih ngerasa ini adonannya terlalu lembek, nah ini boleh ditambahkan tepung sedikit demi sedikit ya teman-teman, tepung tapioka maksudnya ya. Nah adonannya itu emang agak lengket seperti ini ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, ini nanti udah jadi ya teman-teman ya adonannya. Lanjut aku pecahkan 2 telur. 2 telur ini untuk isian ya teman-teman ya. Kemudian aku bumbui dengan sedikit penyedap. Terserah mau pakai garam juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah aku saranin untuk telur ini teman-teman menggunakan wadah berbentuk seperti teko ya teman-teman, atau kalian juga bisa memasukkan telur ke dalam plastik. Nah untuk memasukkannya itu agar lebih gampang ya teman-teman. Kalau menggunakan sendok sayur atau sendok makan itu agak sulit ya teman-teman. Lanjut ini aku akan membuat empek-empek yang bentuknya lonjor, yang sebelumnya tangannya harus dibaluri dengan tepung ya teman-teman. Ini aku gunakan tepung tapioka agar nanti adonannya tidak lengket dengan tangan ya teman-teman. Nah ini aku akan membentuk kapal selam ya teman-teman. Nah untuk membentuk kapal selam ini adonannya dibentuk dulu seperti teman-teman membuat vas bunga ya teman-teman ya, seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian setelah itu baluri tangan dengan tepung, gunakan dengan telunjuk seperti ini. Nah kemudian lebarkan lubang tadi ya teman-teman ya. Jangan sampai terlalu tipis ya teman-teman ya, biar nanti telur yang ada di dalam adonan ini tidak mudah bocor ya teman-teman. Nah ini aku masukkan telurnya separuh adonan saja ya teman-teman ya, jangan sampai kepenuhan. Kalau kepenuhan nanti pada waktu merebus akan meletus ya teman-teman ya. Nah jadi seperti ini, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah aku akan contohin lagi. Nah digilik-gilikan dulu dibentuk seperti
vas bunga ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ayo teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, tolong bantuan like dan subscribe-nya ya, agar aku makin semangat membagikan tutorial video masak yang lain. Terima kasih. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, diratakan tapi tetap pinggirnya masih tebal ya teman-teman ya. Nah, dilebarkan seperti ini. Kemudian masukkan telur. Jangan banyak-banyak, separuhnya aja. Jangan sampai penuh ya teman-teman. Kemudian rekatkan ujungnya. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Kemudian aku siapkan air dan juga panci yang udah panas. Kemudian setelah mendidih baru aku masukkan empek-empek yang tadi udah diadoni ya teman-teman ya. Rebus sampai mengapung seperti ini. Setelah mengapung seperti ini, tunggu 5 menit aja ya teman-teman. Setelah itu baru diangkat. Nah, hasilnya cantik sekali dan jadi membesar ya teman-teman, kayak mengembang gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau jadi itu seperti ini ya teman-teman ya. Dijamin ini tuh rasanya lembut dan juga tidak keras ya teman-teman. Kalau teman-teman ada sisa, bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, empek-empeknya kalau sudah dingin jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Lanjut aku akan membuat kuah cukonya. Di sini aku iris-iris dulu gula merahnya agar nanti cepat larut. Lanjut aku haluskan cabai, bawang putih dan juga garam. Lanjut aku masukkan air, asam, dan juga gula merah ya teman-teman. Kemudian nyalakan apinya. Tunggu sampai semuanya larut ya teman-teman, asam dan juga gulanya. Nah, setelah semua larut kemudian disaring. Disaring ini agar kotoran dalam gula merahnya bisa terbuang ya teman-teman ya. Kemudian aku masukkan cabai dan bawang yang tadi udah aku haluskan. Tunggu sampai kuah cuko ini mendidih dan mengental seperti ini ya teman-teman. Di sini aku nggak menggunakan penyedap karena kuah cuko itu kalau menggunakan penyedap nggak enak jadi ya teman-teman ya. Nah, seperti ini udah jadi. Lanjut aku panaskan wajan yang udah aku kasih minyak, kemudian masukkan empek-empeknya. Nah, kalau teman-teman menggorengnya pada waktu udah dingin kayak gini nggak akan meletus-letus ya teman-teman ya. Jadi tunggu dulu adonannya sampai dingin baru digoreng ya teman-teman ya. Nah, kalau udah setengah matang atau satu bagian udah matang bisa dibalik ya teman-teman ya. Nah, ini biasa agak lengket untuk adonan yang menggunakan tepung tapioka lebih banyak ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, aku jamin ini rasanya tetap enak dan lembut banget dan dijamin nggak keras ya teman-teman ya. Nah, teman-teman cukup pisahkan pelan-pelan aja karena ini minyaknya benar-benar panas ya teman-teman ya. Nah, goreng sampai tingkat warna atau tingkat kering atau kematangan sesuai selera ya teman-teman ya. Kalau di sini aku goreng sampai kuning kecoklatan ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Agar nanti adonannya itu garing di luar dan lembut di dalam ya teman-teman. Aku sukanya itu yang kayak gitu ya. Nah, setelah itu lanjut aku potong-potong pempeknya. Di sini aku memotong pempek lonjor dan juga kapal selam dan siap disajikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Bye.